mereka tanamkan di dalam otak karena ini melawan Onyx. Atau adaptasi lagi dari bandnya juga kayak apa yang dilakukan sama Geek Fam. Band aja Baxianya yang ganggu di game 1. Tapi ternyata masih sama, Badang Hayabusa dijawab dengan adanya Chip kali ya, berarti gak beda jauh. Sama kah nanti untuk 3 band awal, Fanny? Kalau tidak dipakai oleh Dewa. Harusnya Fanny ya. What's your Dia command? Fanny di Your band. team is Nah ini banning. perubahan bisa di sini nih. Kalau mau, Kimi. Time to drop the Joy. beat Joy, of the oke. class. Your team is picking. Joy yang sudah ditutup. Mereka mau cusin ya. Karena Kiminya harusnya mungkin bisa diambil lagi sama Spencer. Kalau Oh, misalnya got mereka lined up in my mutusin, Your ini team is menjadi picking. salah satu mid lane yang mungkin agak cukup harus sabar ya, Spencer ya. Karena nanti Sansnya akan lebih unggul loh. Ya atau ambil Granger. Di awal, Ada Granger Parsha kan. untuk Xavier lur ini kenapa nggak sabar dulu nggak sih? Om? Granger. Tapi daripada dilepas lagi kayak tadi. Ya belum terjadi soalnya tadi. Baxianya. Baxia. Waduh, Nah. Baxia dong tiba-tiba. Baxianya nih di jungle apa di rom nih? Baxianya bisa untuk Keyboy juga masalahnya. Karena lompatan itu bakal bahaya. Bahaya ya, lompatan-lompatan trauma ya. Iya. Enggak lah, saya nggak trauma. Nggak trauma. Enggak. Kan kamu yang ngecast? Saya nangis doang. Oh, Trauma, nangis. trauma sih enggak. Enggak ya? Nangis sama keinget aja sampai tahun ini. Oke. Tapi untuk Dewa, setelah Kimi tidak akan dipaketkan dengan adanya Granger ya. Mau Fredrin lagi kah? Ya kalau Fredrin, nah ini lebih sulit nih kalau ada Fredrin yang dipakai. Iya, ataukah rubah haluan lagi? Mau secure ke arah Suyo mungkin? Bisa sih kalau Suyo ya. Wah. Cuma Kalau ke Suyo sih, itu tandanya mereka benar-benar fokus untuk objektif 24/7. ya. Tapi kalau Fredrin gue suka sih untuk kali ini. Sama-sama punya badan, sama-sama punya sisi. Dan kalaupun Baxianya akan turun ke arah Keyboy, ini jadi nggak masalah. Jika Keyboy ditangkap, menangkap ke arah Fredrin, masih bisa diisep-isep. Oke, ini Ah. cusin gak sih? Cusin nggak sih? Gue juga setuju. Cusin nggak Iya, sih? pegangin aja udah Fredrinnya. atau Parsha. Karena keuntungannya ada di Suns. Iya. Dan Spencer juga nggak punya power poking akan hal tersebut gitu Ya, loh. selain dua hero itu, Loi. Oh iya, Masih ada Loi juga. Woi, Ya. ada nggak chance untuk misalnya Kim ini pindah menuju ke arah gold lane? Masih ada. Untuk di Dewa tapi ya. Iya, bisa. Ya, tapi Cici ini bagus banget sih tim Cici. Iya, langsung ngejawab untuk Fredrinnya aman dan ngeganggu Baxianya. Betul. Among the Gift planes ternyata. exists the equilibrium, which I was Ben, made for. Di fase yang kedua dari Onyx. EXP udah kebuka romnya kah hero-hero dari Kesu? Seperti Chow tadi Chow lagi barusan, nggak masalah. atau Ben Gatot Kaca. Chow lagi nggak masalah. Tapi Matilda juga ada. kalau udah mulai ada tank-tank kayak gini sama If kayak gini om ya sebenarnya yang gua harapkan keluar lagi kayak gini sih. Siapa tuh? Kaja, Kaja ya. Kaja. Iya. Kalau Kaja bisa keluar lagi tuh enak loh. Ya, tapi kayaknya Kaja minusnya mungkin karena bukan badan banget ya. in my way Your team is Ya, banning. kita ada Hanzo. Switch. Iya, dan ternyata Dewa berasumsi bahwa ini Baxia belum tentu ada di tangan Kairi ya. Ya, siapa tahu ada di Rutpi juga bisa Bisa masih kan? jadi, bisa nggak cuman di rom aja. Atau jungle, EXP juga masih possible. Ya. Moskov. Come on, Dexter. Oh, wow. It's our Hero yang Team bisa is banning. dari belakang, yang bisa mainin makronya juga. Wait, dilempar apa tuh? Apa itu? Oh. Hah? Apa? Bola? Hah? Oh, Mainan. stress ball. Uh-uh. Stress ball ya? Harusnya kan yang stres itu Suns. Kenapa jadi Awah yang Kan stres? awal gak boleh stres juga biar sans gitu, sans tuh. Ya kalau awas stres, Suns jadi stres gitu ya. Oke, band kelima dari Dewa. Rom jungle lagi kah? Assassin powernya? Still waters Link itu Link. dia. Your team is picking. Mengantisipasi tabrakan-tabrakan yang terjadi untuk Kimi. Iya benar, Kiminya yang harus dijaga kan. Hai Mommy Heart. Halo Mami, halo. Wah, kemarin sempat bilang, aduh harus balik ke Filipina waktu itu pas SBS kan. Iya. Udah balik lagi karena Baba Iba kerja di sini. Debut. Pakito. Wah. Debut pick. Pakito jungle kan? Kemungkinan iya bisa atau EXP. Atau EXP? Betul. Lawan Fredrin pakai X-Ball. Wow. Fighter lagi ya? Gak apa-apa, tiga. Pakito bisa Always on damage. the way. Matilda itu dia om. Is picking. Wah, gue suka banget sih mereka mainin Matilda Wow. di dive in, dive out. Dan ini, tapi ada sedikit yang sulit menurut gue, Ul.
Dimana magical banyak banget ya. Ya, Di ada 3 ya. Yes, itu dia. Oke, tapi Pakito berarti harusnya ke EXP. Karena Baxianya mungkin ada di jungle juga. Franco dari Kiboy. Siap. Franco Kiboy ya bakal bisa pegangin dulu dan Iron Hook-nya. Tapi ya itu dia. Kemunculan dari Franco untuk memegang Matilda nih sebenarnya cukup enak. Asal ini level 4-nya lebih cepat juga ya Bloodhound-nya. Oke, tapi itu dia. Pakito. Wah. Rasakan tonjokanku. Tinju dibalas tinju. Tinju dibalas bakwan. Oke. Oke, mampukah kita lihat Dewa United menampar seluruh caster dengan kemenangan 2-0 atau Onyx akan membawa game ini ke game yang ketiga. So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane halftime. Oke. Semangat terdengar sekali ya. Dan Kiboy. Oh, matching-mannya mantap tadi nampaknya. Dari seorang Kiboy mengganggu jungler dari seorang Dewa United Iya, Esports. dia udah lumayan mengganggu dan mengetuk ya. Jungle pattern dari Ray yang so far masih aman juga karena retry-nya digunakan. Wah, ini dia tahu sih dari seorang Kairi punya anti regen, jadi dia nggak bakal bisa bertahan tuh. Ya, seenggaknya ya Tortoise Poison akan bisa menanggulangi adanya power dari Matilda di early game. Yap. Dan pada akhirnya memang ya untuk Saveronya bisa sedikit nge-push untuk di bagian bawah. Tapi lihat tarikan-tarikan Iron Hook Itu yang dia. terjadi. Tapi dari Ring nampaknya udah paham akan hal tersebut Om Wawa. Jadi langsung di body block. Oke. Memang wajib banget emblem tank dipergunakan oleh Cici juga bukan fighter ya. Iya, Pakitonya fighter. Ya Pakito emblem fighter dan juga Festival of Blood. Lebih sustain nantinya untuk Pakitonya. Tapi dengan membawakan flicker nih sekarang buat Lutfi. Iya, bakal main agresif dengan Rapture juga harusnya yang dibawakan. So far teror udah mulai dirasakan oleh Dewa ya, terutama dengan Iron Hook-nya Kiboy juga. Masih cukup tenang, Godland memang dibiarkan mandiri terlebih dahulu, tapi Kairi. Oke, nampaknya dari Kairi tahu dia bisa masuk untuk Kiboy ngebuka vision. Dan matching-man yang mantap akankah keluar kali ini. Sedangkan di arah bottom lane melihat ke arah sosok seorang Savero masih bertahan di laning yang aku bilang nggak terlalu kalah untuk dari Meiji juga. Sama-sama di tengah laningnya. Sedangkan waktu yang cukup banyak diperlukan untuk Dewa. 2 hero scaling dibutuhkan di sini. Alright. Dan clear dulu ya yang coba untuk dimaksimalkan. Mencari level 4 secepat-cepatnya. Karena Turtle sekarang sudah muncul dan Ray sudah set up di sana. Bukan hanya Ray, tapi Kairi juga sudah mulai datang. Dan itu dia, matching-man yang gagal. Reward manipulation di depan sana. Anti gravitasi kali ini nampaknya gak bisa membuat selamat. Sedangkan first blood di tangan para pasukan dari tim Onyx. Mereka kehilangan Sorizo dan juga Ray untuk Dewa United, kerugian yang sangat mahal. Yes, dan Yev ini sangat-sangat menjadi jawaban ya, di mana Ray tidak akan bisa bergerak terlalu leluasa. Jadi benar-benar dependent banget sama sosok Kesu untuk bisa menyelamatkan Ray. Meskipun tadi Guiding Wind kalau nggak salah sempat tuh buat menyala juga ya. Tapi nggak sempat untuk bisa keluar dari zona real world manipulation. Dan untuk game fact kita, debut Pakito di MPL ID Season 15. Dan terakhir ternyata dipakai oleh Zorizo nih saat Dewa menang atas EVOS. Ya, ini kan salah satu signature hero Sorizo juga ya. Betul. Pakito. Ini Sorizo kalau udah pakai Pakito tuh jauh juga tuh dia dorong laningnya kan. Ya, kan Awal-awal Aran juga muncul kan tuh Pakito. Pakito juga kan sebenarnya antara flicker atau sprint ya. Kalau main di EXP. Oke. Pecicilan kepada balutan sinergi outer turret tengah juga udah mulai dilakukan oleh Onyx. Ini akan memperkaya lagi mereka dengan gap yang sekarang diungguli. First item priority sudah selesai dari Savero Hunter Strike, ini dia. Tinggal nunggu 1.500 lagi tambahan untuk Oh, matching-man yang mantap! Tidak bisa dilindungi. Tidak ada perlindungan untuk para pasukan dari tim Dewa. Kehilangan kembali Maybe dan ini Kia. Kiboy dengan Franco-nya. Iya, udah lama ya nggak ngelihat Kiboy dengan Franco-nya dan ya. Oh kepegang. Oh, bakal coba ditarik, bakal coba dipasang. Langsung di depan sana, Reward manipulation menyelamatkan seorang Kiboy. Tapi nampaknya tidak bisa melakukan Kairi too strong. Dan bahkan Ray harus menjadi pertukaran. Terlalu kuat, Kairi tidak ada jawaban. Dan aku cukup bertanya kenapa dia harus ke arah tarik yang berat ya. Scaling juga sih Kairi, tapi ya menurut aku lebih pasti loh Om. Iya. Tapi sulit kalau karir range-nya pendek gak sih? Itu dia butuh Iya. Maleficent gak sih? Ya kita cuma bicara soal range ya, apalagi berhadapan dengan hero-hero seperti ini kayak bahaya banget untuk range yang sekarang. Dewa masih di 39% untuk audience prediction.
Dan Lutfi versus Sorizo. Masih dimenangkan oleh Lutfi ternyata. Dan Sun sudah mulai join ke atas. Setup di turtle cukup penting memang. Tapi Dewa mereka tidak boleh memaksa dulu nih sekarang. Tinggalan jauh. Jangan lupakan, ini retribution Omawa. Jangan sampai dilupain. Walaupun kalah level ya. Walaupun kalah level, ini masih mengerikan dari seorang Ray. Dan bahkan lihat di depan sana Ray. ketarik. Bakal coba ditarik begitu saja, tidak ada yang bisa dilindungi. Tapi nampaknya tercancel, tidak bisa terlalu cepat. Udah ke belakang dan Pakuitonya. Kali ini benar-benar mengganggu dan real world manipulation lah. Yang menutup jalan para pasukan dari tim Dewa untuk bisa pulang. Tapi lihat San. Mancing Mania. Mantap! Keyboy! This is Keyboy! Tarik sis yang di follow up ya. Dengan begitu baik dan bahkan San sabar banget tadi buat buka reward manipulationnya. Dia coba pastikan siapapun yang mau kabur dari Dewa tidak akan ada kesempatan dan Turtle jatuh kembali ke tangan dari Onyx tanpa adanya gangguan. Bahkan Ray di sini nasibnya cukup berbeda. Dia babak belur sekali. Bahkan nyaris tadi untuk orange Nyaris. buff-nya terambil. Dan War X baru selesai untuk Sorizo di menit yang kelima. Super terdelay, sedangkan Hunter Strike di buy ternyata Lutfi akan bermain agresif. Item damage full buat dia. Alright, dan bahkan kalau kita lihat Sky Piscernya udah aktif untuk dari seorang Savero. Dan kalau kondisi kali ini 5.000 gold difference, ini kayaknya dari Itoshi Kesu dia nggak boleh takut untuk nge-cancel Bloody Hand sih kalau menurut gue ya. Dan lihat bakal coba dipaksa dengan adanya dua positioning dan bahkan lihat energi eruption yang on point. Kairi! Damage dari turret yang terlalu besar membuat Kairi ter-take down dari besar. Tapi nampaknya itu dia Lutfi dengan tinju dibalas tinju. Berhasil dihindari oleh perpasukan dari tim Dewa. Itu Spencer sakit tuh ya. Wah, Kena sakit. tumbuk ke Bakito. Itu bukan ditumbuk lagi sih, itu bisa meledak nantinya. Bener. Karena dia damage loh, lihat aja itemnya. Tapi sayangnya memang tadi kena curtain call ya tadi ya. Buat Kairi juga tadi sehingga harus terjerat, terikat dan nggak bisa langsung kabur. Dan so far ya dari Onyxnya masih unggul juga. Dan lihat bagaimana kecepatan mobilitas yang dimiliki oleh Pakito bersama dengan Baxia nih. Dengan jab yang full stack dan juga dengan Baxia Shield Unite. Ini seakan-akan kayak EXP dan junglernya selalu akan bisa join team fight dimanapun nanti. Udah mulai di-invade lagi juga ya. Nambahin lagi stack demi stack untuk Savero. Dan targetnya sekarang memang udah langsung ke arah maybe, dan maybe. Gak akan dikasih nih asuransi damage dealernya nanti. Walaupun di team fight, Sans bakal berkuasa banget untuk Parah. hero-hero kayak gini. Parah banget sih. Ini hero-hero close combat nih. Sans tuh udah bener-bener kayak udah dewanya aja. Oh mendekat, gue bikin slow. Mau kabur, gue ikat. Iya. Udah bebas banget hidupnya dia. Dan berkali-kali kita udah ngeliat korbannya itu Ray ya. Yap, kejerat dari tengah ya. Mm. Gak bisa keluar juga dan apalagi dari Sun sendiri ya. Dengan kill participation di 100% ya jelas. Fungsinya dia membuka team fight nantinya atau mencegah agar pemain Dewa tidak ada yang kabur ketika tim fight dimulai. Alright, tapi nampaknya para pasukan dari tim Dewa kali ini mereka udah tahu dari di follow up menuju ke arah turtle yang perfect. Tapi Kairi di depan sana berhasil memukul mundur para pasukan dari tim Dewa. Lihat hampir terperangkap, damage terlalu besar. Tapi nampaknya Kairi berhasil nge-bait sosok seorang Ray. Dan summon force for defensive membuat para pasukan dari tim Dewa hampir saja kehilangan momentum. Hampir saja kehilangan Ray. Tapi bait dari Kairi tadi masuk dan dimakan sama Ray. Ya, dan untungnya ada guiding win ya tadi untuk bisa nyelamatin Ray dari jebakan road manipulationnya Sans. Ya kali ini dari Dewa mereka belum kehilangan pemain mereka lagi. Dengan adanya turret-turret yang masih utuh ini Onyx betul-betul menunjukkan bagaimana dominasi mereka di game ini. Wah full dominasi sih. Bahkan dari jungle-nya aja, dari Ray itu nggak bisa datang. Dia digigit sekali udah kelar. Dan Kairi di depan sana. Oh berani sekali. Oh, maksimalnya mantap. Retribution yang on point. Tidak ada cancellation. Lihat membuat sosok seorang Ray memang menang Retribution ya. Walaupun levelnya kalah. Tapi dengan kondisi satu Iron Hawk yang nggak bisa lagi diatasi oleh para pasukan dari tim Dewa. Iya dan tadi guiding winnya juga emang agak sedikit delay ya. Ya dia mau coba selamatin, tapi memang nunggu dari beladihannya beres. Tapi kalau enggak, dia nggak ada efek Flash of the Oasis untuk nambahin HP dari Ray itu sendiri. Saran gua untuk Cashew ini ada baiknya dia mainkan cancellation dengan Chicken Eagle deh. Dia nggak bakal bisa juga mau jemput pakai Guiding Wind kalau Bloodihannya itu belum copot. Cancel Bloodihannya, minimal ke knock up, abis itu baru pancing. Ya, tapi lumayan sulit juga ya karena Onyx ini mereka tidak kumpul di satu titik nih. Iya apalagi Winter kan buat Franco-nya. Iya, ada yang split juga kan tadi Lutfi. Yang split dorong di bagian bawah. Jadi
serba pas sekarang untuk Onyx. Dewa mereka belum bisa keluar dari kesulitan yang sudah tercipta sekarang. Setup akan lebih dulu dimulai untuk Onyx juga. Dan Spencer kali ini bedanya adalah karena di game yang kedua Onyx mereka akhirnya punya jawaban untuk Kimi juga. Mereka bisa nahan selama mungkin selama Tortoise Poisons aktif nanti dari Baxia. Dan juga untuk item-itemnya ya Baxianya jelas ya ada Radiant Armor di sana. Jadi cukup banget sekarang untuk Onyx bisa menahan damage-nya. Savero bahkan jadi loh sekarang. Wah iyalah udah enak banget Savero, udah bebas banget ya di laning. Iya, ini Kiboynya fleeting time lagi. Wah, bahaya. Flicker dari Bloody Hand-nya juga bakal mengerikan. Lord didapatkan oleh Onyx tanpa adanya upaya gangguan yang bisa dilakukan oleh Dewa. Invade jungle juga udah dilakukan. Jadi ngebuat dari Dewa mereka dalam keadaan semakin sulit nih. Secara high ground mereka juga terbatas. Apa yang bisa dijanjikan gitu untuk mempertahankan high ground mereka? Ya, karena item mereka patah banget ya. Iya. Dari gold gap-nya terlalu jauh, lihat ada di angka 2700 yang paling jauh. Dan minimal pun itu ada di 1200, itu pun ya, itu ada di roamer loh. Jadi Winter Crown, Fleeting Time ini sudah dipegang dengan Kiboy, bait-baitnya bakal bisa lebih masuk juga. Alright, dan ini dia di arah tengah tidak ada high ground yang pasti untuk para pasukan anak dewa. Dan lihat di sana Kiboy udah menunjukkan taringnya. Siapapun bisa ditarik oleh Kiboy. This is your boy. Tabrak masuk kali ini sekarang bersama dengan adanya Lord yang dikawal zaman Force malah dibentang. Zaman Force, oke nggak terlalu terburu-buru kah? Tapi kali ini tidak ada lagi zaman Force untuk melakukan defense setelah Lordnya masuk ke dalam. KD terlalu strong di depan sana. Maka coba dilindungi Lester Savero, Heart of Thunder dan Sonata. Fokus ke base, mereka nggak peduli apapun terjadi. Bisa terbuka sangat besar. Dan Savero tidak bisa dibendung membuat pasukan dari tim Onyx. Mereka bebas banget untuk ngegundulin dua turret yang dimiliki. 10.000 dan maka 11.000 gold difference. Membuat tim Dewa mereka benar-benar dipermainkan di depan sana. Tidak mau terburu-buru di end karena mereka butuh 3 minion dari 3 wave. Bakal tetap dikandangin sih. Onyx mereka nggak mau Dikandangin. mundur. Dikandangin ini pasti. Dan lihat 12.000 gold difference. Oke, Kiboy bakal coba dihantam tapi ternyata bang! Itu dia. Hantam dan Sonatanya gagal untuk memecahkan tapi Sas melakukan following up dengan sangat baik. Fokus ke base, gak apa terjadi. Menunjukkan retribution untuk melakukan clear tapi nampaknya gagal dan Maybe langsung meledak begitu saja dan ini dia. Onyx, the Sky King is back. Berhasil membawa para pasukan dari tim Dewa menuju ke game yang ketiga. Oke, dan Raja Langit menunjukkan sebuah perlawanan yang sangat-sangat elit. Bagaimana adanya muncul debut untuk Pakito damage dan again damage dealer di EXP menjadi jawaban dan dipegang semua dikendalikan secara brutal dengan adanya Yves di tangan dari Sans. Yap, debut lagi ya untuk Pakito. Damage Pakito, Benedetta juga sempat dibawakan oleh Lutfi. Dan ini sama bagusnya adalah bagaimana dari Onyx mereka punya jawaban untuk di sisi kiri dan kanan dan membiarkan akhirnya Kairi bisa bermain nyaman juga nih untuk hero-hero utility jungler ya. Wah, kacau Sanse sih. Sanse kacau banget menurut gua. Bener-bener gak ada dikasih jalan semua. Lihat, bener-bener dibikin abis dan Sans bahkan flicker untuk dapetin satu yaitu Sorizo. Yap, dan game time yang sangat cepat juga terjadi tadi dan bait yang manis kan. Karena yang diincar adalah Kiboy, dia tiba-tiba Winter Crown dan cover dengan Sans. Ya, dari terlalu jauh juga atributnya sampai akhirnya semua yang terpancing terjebak. 12.000. 12.000. 12.000 dan lihat itu dia Onyx dengan support sistemnya berhasil membawa game ini ke game yang ketiga. Tidak ada 2-0 untuk Gak ada hari ya, ini. gak ada ya. Oke. Dan Onyx mereka riset dengan begitu cepat ya. Mungkin di game ke-1 tadi agak susah ya. Betul, agak susah banget. Mereka dari kayak terlalu besar barriernya dan gak ada yang pegangin. Yap. Apalagi Kiboynya nggak main. Iya. Kiboynya nggak main. Ini beda, Kiboynya dari awal udah main. Cuma jujur, walaupun Kiboynya main dari awal, tapi Sans ini dari tadi yang bikin tim fight besar itu selalu dimenangkan oleh tim Onyx. Yap. Positioningnya dia ya. Terus skill participation-nya juga. Dan ini dia, crucial moment. Turtle yang pertama tadi, tim fight pertama yang langsung bisa